Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan shadiqan wa 'amalan shalihan wa farajan ajila ya arhamar rahim. Jamaah salat subuh Masjid Aminah yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insyaallah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kajian Islam tematik pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema 10 pengaruh maksiat terhadap kehidupan seseorang. Artinya kita akan sampaikan 10 dampak buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan maksiat terhadap kehidupan seseorang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bersama bahwa melakukan perbuatan dosa atau maksiat adalah sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Di samping itu juga ketika seseorang banyak melakukan perbuatan maksiat dan dosa, akan bisa menjebloskannya ke dalam api neraka. Meski tampak indah, namun maksiat itu ternyata sangat-sangat menyengsarakan akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah yang sumbernya dari sahabat Anas bin Malik. Beliau bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawati." Artinya bahwa surga itu diliputi bil makarih, dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Segala macam kebaikan, segala macam amal ibadah itu tidak disukai oleh hawa nafsu. Apakah sholat, puasa, zakat, haji, membaca Quran, termasuk hadir ke majlis ilmu, itu hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Dan surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu itu. Sementara neraka itu diliputi dengan asyahawat, hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Apakah itu perzinaan, apakah itu minuman keras, apakah itu menggunjing, riba, dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, maksiat itu meskipun tampak indah dan menyenangkan, namun memiliki dampak negatif yang sangat mengerikan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itulah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sampaikan 10 dampak buruk
yang ditimbulkan oleh perbuatan maksiat ataupun dosa terhadap kehidupan seseorang. Dampak buruk yang pertama dari perbuatan maksiat adalah terhalanginya dari ilmu. Jamaah sekalian, bagi kita umat Islam, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Sementara kemaksiatan, perbuatan dosa adalah kegelapan. Makanya jika seseorang melakukan kemaksiatan, itu artinya ia sedang menciptakan kegelapan dalam ruang hatinya. Ia akan terhalangi dari cahaya. Ia akan terhalangi dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan sebutan Al-Imam Asy-Syafi'i, adalah merupakan salah satu sosok ulama besar yang tidak diragukan lagi akan keilmuannya. Jadi nama sebenarnya adalah Muhammad. Idris adalah nama bapaknya, tetapi kita lebih mengenalnya dengan sebutan Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi sebetulnya Asy-Syafi'i itu dinisbatkan kepada salah satu kakek-kakeknya beliau. Karena salah satu kakek-kakeknya ada yang bernama Syafi'. Dan beliau lebih terkenal dengan sebutan Al-Imam Asy-Syafi'i. Namanya adalah Muhammad. Nama bapaknya adalah Idris. Beliau salah seorang sosok ulama besar yang tidak kita ragukan akan keilmuannya, terutama di bidang ilmu fikih dan hadis. Dan beliau adalah sosok ulama yang sangat-sangat cerdas dan sangat-sangat kuat hafalannya dan cepat dalam menghafalkan. Tentunya ini berkat dari kedua orang tuanya yang sama-sama cerdas dan sama-sama soleh dan solehan. Di mana bapaknya yang bernama Idris sudah meninggal dunia ketika beliau masih kanak-kanak. Sehingga beliau dibesarkan oleh ibunya yang bernama Fatimah binti Ubaidillah. Beliau membesarkan sendiri anaknya yang sematawayang, yaitu Muhammad ibn Idris, dengan pendidikan yang sangat-sangat baik sekali, sehingga mengantarkannya menjadi seorang ulama besar yang kita kenal bersama. Di antara kecerdasannya yang luar biasa, beliau dalam usia 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Kalau kita 7 tahun, barangkali baru hafal surat-surat pendek. Beliau dalam usia 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Kemudian dalam usia 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta, kitab karangannya Imam Malik ibn Anas yang memuat 1720 hadis. Bisa kita bayangkan, 1720 hadis ada di kepalanya dalam usia 10 tahun. Ini menunjukkan beliau orang yang sangat cerdas sekali, kuat hafalannya. Sehingga ketika Al-Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Imam Malik bin Anas, ketika beliau sedang membacakan hadis di hadapan gurunya, Al-Imam Malik, Imam Malik sangat-sangat kagum dengan kecerdasannya dan juga kemampuannya dalam memahami hadis-hadis itu. Sehingga sebagai satu bentuk pujian, Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, "Inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran, fala tudfi'hu bidhulmatil ma'siyah." Kata Imam Malik, sesungguhnya aku melihat Allah telah
memasukkan cahaya ke dalam hatimu. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu adalah nurullah, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan beliau kepadanya, fala tudfi'uhu bizulmatil maksiyah. Maka janganlah kamu memadamkannya dengan kegelapan maksiat. Ini menunjukkan bahwa perbuatan dosa dan maksiat itu akan menghalangi seseorang untuk bisa menerima ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Namun sehebat apapun kecerdasan beliau, jika sudah berhadapan dengan kemaksiatan, maka pengaruh maksiat itu akan bisa menghalangi dirinya dari cahaya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu hari beliau Al-Imam Asy-Syafi'i ini merasa kok agak beda dengan biasanya. Sulit untuk menghafal. Sehingga beliau mengadukan hal itu kepada salah seorang gurunya, yaitu Waqi'. Yang ini kita tahu dari beberapa bait syair yang beliau buat. Beliau mengatakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhdali 'asi. Artinya aku mengadukan kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Beliau merasa saat itu tidak bagus hafalannya, menghafal sulit, tidak hafal-hafal. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka gurunya memberikan petunjuk kepadaku, kepada Asy-Syafi'i, bitarkil ma'asi, untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan gurunya mengabarkan kepadanya bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhdali 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Menurut sebuah riwayat, betul ataukah tidak, katanya pada saat itu tanpa sengaja beliau melihat betisnya seorang wanita yang tersingkap tanpa sengaja. Mungkin lewat, ada angin kencang sehingga baju wanita itu tersingkap, kelihatanlah betisnya, dan itu dilihat oleh Imam Syafi'i. Hanya dengan melihat aurat seorang wanita tanpa disengaja membuat beliau sulit untuk menghafal. Lantas bagaimana dengan kita yang setiap hari melihat kemaksiatan? Maka kalau kita sulit menghafal, ya mungkin masih banyak perbuatan dosa maksiat yang kita kerjakan selamanya. Jadi itu dampak buruk pertama dari maksiat dalam kehidupan seorang muslim, akan bisa menghalanginya untuk bisa menerima cahaya ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dampak buruk yang kedua adalah terhalanginya rizki Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengaruh maksiat yang kedua adalah terhalanginya dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketakwaan itu akan bisa mendatangkan rizki Allah, maka sebaliknya meninggalkan ketakwaan berarti membuahkan kemiskinan dan kefakiran. Takwa kepada Allah itu akan memudahkan seseorang untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya makhraja, jalan keluar, dan akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Maka kalau kita lihat kehidupan orang-orang yang soleh,
kita melihat mereka tidak ngoyo dalam mencari rezeki. Tahu-tahu rezekinya datang dengan sendirinya. Karena mungkin sebagian waktunya habis untuk berdakwah, untuk mengajarkan ilmu Allah. Sehingga kurang waktu dia untuk mencari maisha, untuk bekerja. Tetapi karena ketakwaannya kepada Allah, Allah berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara tidak takwa, artinya banyak melakukan perbuatan maksiat dan dosa, itu akan bisa menghalangi datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Artinya bahwa seseorang itu akan bisa dihalangi rezeki dikarenakan oleh dosa yang dikerjakannya. Jadi banyak berbuat dosa, banyak melakukan kemaksiatan, itu bisa menghalangi pintu rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana kalau ada orang banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, bahkan dia orang kafir tapi rezekinya melimpah? Kalau kita lihat 9 naga itu kan orang-orang Cina. Kenapa rezekinya bisa melimpah? Ya mungkin itu bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mungkin karena mereka giat dalam bekerja, meskipun mungkin dengan menghalalkan segala macam cara. Tetapi itu adalah bisa kita katakan bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi kita seorang muslim, kalau ingin dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita harus taat kepada Allah, berusaha untuk meninggalkan segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Jamaah sekalian, dampak buruk yang ketiga adalah hatinya menjadi hampa ataupun kosong. Jadi merupakan pengaruh maksiat yang paling besar adalah membuat hati ini terasa hampa, terasa kosong. Seorang yang berbuat maksiat akan mendapati kekosongan pada hatinya. Orang yang melakukan maksiat, hatinya menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa kekosongan hati ini tidak dirasakan kecuali oleh orang yang di dalam hatinya masih ada kehidupan. Tetapi bagi orang yang hatinya sudah mati, sebanyak apapun dia berbuat maksiat dosa, maka dia tidak akan merasakan kehampaan dalam hatinya. Jadi hati terasa hampa itu akan dirasakan bagi orang yang di dalam hatinya masih ada kehidupan. Sehingga ketika banyak berbuat dosa dan maksiat, maka hatinya terasa hampa dan kosong. Maka sebagai analogi ataupun kias, bisa kita katakan sebagaimana sakitnya luka yang hanya dirasakan oleh orang yang masih hidup dan tidak akan dirasakan oleh orang yang sudah mati. Orang yang masih hidup ketika terluka, maka dia merasakan sakit. Tangannya terkuras pisau ataupun jatuh dari motor sehingga luka. Maka dengan luka itu dia merasakan sakit. Kenapa dia merasakan sakit? Karena masih punya ruh, masih hidup. Beda kalau orang sudah mati. Meskipun dia diotopsi, badannya dibelah pakai pisau untuk operasi, kenapa dia tidak merasakan sakit? Karena sudah mati. Jadi ini sebuah analogi. Kekosongan hati
itu akan dirasakan ketika orang itu hatinya masih ada kehidupan. Kalau hatinya sudah mati, ya dia tidak akan merasakan apa-apa, sebanyak apapun perbuatan dosa, maksiat yang dikerjakannya. Disebutkan dalam sebuah hikmah, fa in kunta qad au hasyatka dzunuba fada'ha idza syi'ta wa tanasa. Artinya jika dosa-dosa telah membuat hidupmu hampa, maka tinggalkan saja dosa-dosa itu. Jika engkau mau, pasti engkau akan merasa bahagia. Hikmah ini mengisyaratkan kalau kita tidak ingin merasakan kekosongan, kehampaan dalam hati kita, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya syaratnya kita harus meninggalkan dosa-dosa itu. Dikatakan jika engkau mau, pasti engkau akan merasa bahagia. Jadi dengan meninggalkan dosa dan maksiat, itu akan membuat kita merasa bahagia dalam hidup ini. Jamaah sekalian, dampak buruk yang keempat adalah terkucil dari manusia yang baik. Jika kita mendapati seseorang yang terkucil dari manusia yang baik, maka sangat mungkin sekali itu adalah pengaruh dari maksiat yang diperbuatnya. Seseorang yang terbiasa melakukan maksiat, secara tidak langsung ia sedang menjauh dari komunitas orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Sehingga terciptalah jarak antara dirinya dengan individu atau komunitas orang-orang yang gemar berbuat baik. Karena dalam hidup ini, orang-orang yang baik tentu tidak mau bergaul dengan orang-orang yang jahat. Sementara orang-orang yang jahat, maka dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang baik. Itu adalah satu kenyataan. Apa akibat daripada kondisi ini? Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, ia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan berkah dan manfaat dari keberadaannya di tengah-tengah teman yang soleh. Itu akibat yang pertama. Karena dia banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, sehingga dia jauh dari komunitas orang-orang yang baik. Sehingga ketika dia berbuat salah, tidak ada yang mengingatkan. Dan juga tidak ada yang mengajaknya untuk melakukan kebaikan. Itu akibat dia banyak berbuat dosa dan maksiat, sehingga dijauhi oleh orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik menjauhi dia karena takut terpengaruh dengan keburukannya. Kemungkinan yang kedua, ia akan bergabung dengan orang lain yang memiliki perilaku yang sama. Sama-sama suka berbuat dosa dan maksiat. Dan akhirnya apa? Karena tidak ada orang baik yang mau berteman dengan dia, akhirnya dia berteman dengan orang-orang yang seperti dirinya. Sama-sama jahatnya, sama-sama buruknya, sama-sama suka berbuat dosa dan maksiat. Sehingga akhirnya dia akan lebih jahat dan buruk lagi. Karena dia tidak diterima kehadirannya di tengah-tengah komunitas orang yang baik-baik. Jadi itu dampak buruk yang keempat, dia akan menjadi orang yang terkucilkan dari manusia yang baik. Akhirnya dia akan hidup bersama orang-orang yang tidak baik dan orang-orang yang jahat, sehingga akan menambah lagi kejahatan dan keburukannya. Pelaku maksiat yang terkucil dari teman atau komunitas orang-orang yang baik, ia akan merasa terasing. Bahkan sangat mungkin merasa rasa keterasingan ini akan terjadi antara dirinya dan dengan istrinya, bahkan dengan anak-anaknya. Jadi tidak hanya
terkucilkan dari masyarakatnya yang baik, bahkan oleh anggota keluarganya sendiri. Katakanlah seorang bapak, seorang suami yang punya perilaku yang tidak baik, pasti dia tidak akan disukai oleh anggota keluarganya, baik oleh istrinya maupun oleh anak-anaknya, karena dia sebagai kepala keluarga tidak menjadi pimpinan yang baik, tidak bisa memberikan contoh yang baik buat keluarganya. Jadi tidak hanya terkucil dari masyarakatnya, bahkan terkucil dari anggota keluarganya sendiri. Anggota keluarganya tidak suka dengan sikap dan perilaku dirinya itu. Nah, salah seorang salaf mengatakan, inni la'asiyallaha fa'ara dzalika fi khalqi dabbati wa mur'ati. Seorang salaf mengatakan, sungguh ketika aku berbuat maksiat kepada Allah, maka aku lihat pengaruhnya pada tingkah laku hewan tungganganku dan akhlak istriku. Ini dirasakan oleh seorang salaf. Ketika dia merasa telah berbuat dosa ataupun maksiat, dia mendapati perubahan pada hewan tunggangannya dan akhlak istrinya. Katakanlah dia punya tunggangan seekor kuda. Dia merasakan ketika dia habis berbuat dosa, ini kudanya jadi tidak nurut sama dia. Jadi seakan-akan kudanya itu nggak mau ditunggangi, dinaiki oleh orang yang berbuat dosa. Itu dia rasakan. Ada perubahan sikap pada hewan tunggangannya. Yang tadinya nurut, jadi tidak mau nurut sama dirinya. Sehabis dia berbuat dosa. Ataupun perubahan akhlak pada istrinya. Istrinya jadi tidak lagi penurut kepada dirinya. Setelah dia merasakan berbuat salah dan dosa. Jadi ini merupakan dampak buruk dari perbuatan dosa, maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Dia bisa menjadi orang yang terkucil, terasingkan dari komunitas orang-orang yang baik, bahkan di tengah keluarganya sendiri. Jamaah sekalian, dampak buruk yang kelima adalah urusannya menjadi sulit. Pengaruh maksiat juga berdampak pada persoalan urusan yang dihadapi dalam sehari-harinya. Saat seseorang menghadapi sebuah masalah, tentu ia mengharapkan adanya jalan yang keluar atau jalan keluar yang sesegera mungkin. Proses yang ia tempuh dalam mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi ini akan menjadi lebih sulit akibat dari kemaksiatan yang dilakukannya. Jadi dalam hidup ini banyak kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Ketika dalam hidup ini kita banyak berbuat maksiat dan dosa, maka kita akan lebih sulit lagi dalam menyelesaikan masalah-masalah hidup ini. Orang baik saja yang katakanlah jarang berbuat dosa dan maksiat kadang kesulitan untuk mengatasi masalah hidup ini. Karena memang hidup ini identik dengan kesulitan. Kalau kita tidak ingin ketemu dengan kesulitan dalam hidup ini, ya tidak usah hidup. Karena konsekuensi hidup kita akan berhadapan dengan banyak kesulitan dalam hidup ini. Kesulitan ekonomi, kesulitan keluarga, kesulitan pendidikan, dan sebagainya. Orang baik saja pun kadang masih sulit dalam menghadapinya. Apalagi dia orang yang banyak berbuat maksiat dan dosa. Tentunya akan lebih sulit lagi dalam mengatasi masalah hidup ini. Karena urusannya akan menjadi lebih sulit lagi dikarenakan oleh perbuatan maksiat dan dosa yang dikerjakannya. Persis seperti kebalikan dari takwa. Ketika seseorang menjaga dirinya untuk selalu bertakwa kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla ganjar upaya ketakwaannya itu dengan kemudahan dalam menghadapi segala urusannya. Ketika dia menjadi orang yang baik,
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan segala urusannya yang sulit menjadi mudah untuk dihadapi, untuk diselesaikan. Inilah yang Allah janjikan dalam surah At-Talaq ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan segala kesulitannya menjadi mudah. Artinya dengan maksiat dan dosa, dia akan dihadapkan kepada kesulitan dalam menghadapi masalah hidup. Maka dengan bertakwa kepada Allah, maka yang sulit ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya Mas sekalian, dampak buruk dari perbuatan dosa maksiat yang kelima adalah hatinya akan menjadi gelap. Apa yang akan kita rasakan ketika berada di sebuah ruangan yang gelap gulita tanpa ada cahaya sedikit pun? Tentu yang kita lihat hanyalah kegelapan di sana dan di sini. Sesehat apapun mata yang kita miliki, tak akan ada gunanya ketika kita berada di ruangan yang gelap dan peknat. Apa yang akan kita lakukan ketika berada di jalanan yang gelap gulita tanpa cahaya? Tentu kita akan berjalan ke sembarang arah. Tabrak sana, tabrak sini, terperosok ke kanan, terperosok ke kiri. Kita akan kehilangan arah. Kita akan tersesat. Jadi seperti itulah suasana hati ketika dipenuhi dengan perbuatan maksiat dan dosa. Hati akan menjadi gelap, gulita, akibat pengaruh maksiat yang dilakukan oleh si pemilik hati itu. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang telah dia kerjakan itulah yang telah menutup hatinya. Karena apa? Setiap perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan noktah hitam yang akan mengotori hatinya. Semakin banyak dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, maka semakin banyak noktah hitam pada hatinya. Sampai akhirnya hatinya menjadi hitam legam. Kalau hatinya sudah hitam legam, itu kan berarti hatinya menjadi gelap. Hatinya menjadi mati. Kalau hati sampai mati, maka sulit untuk menerima kebaikan. Sulit untuk menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hati telah gelap, maka ia akan memberikan petunjuk yang tak terarah kepada anggota badannya. Langkah kakinya akan tersesat, gerakan tangannya akan tak terarah, ia terlepas dari petunjuk ataupun hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita ingat bahwa hati kita ini ada yang mengibaratkan seperti raja yang akan mengkomando anggota tubuh yang lainnya. Kalau rajanya baik, maka insya Allah rakyatnya juga baik. Kalau rajanya jahat, maka rakyatnya juga jahat seperti rajanya. Artinya apa? Ketika orang itu hatinya baik, hatinya bersih, hatinya suci, tidak gelap, maka perintah yang diberikan kepada anggota tubuh yang lainnya adalah perintah yang baik. Hati akan perintah kepada matanya untuk melihat yang baik-baik. Hati perintah kepada mulutnya untuk mengatakan yang baik-baik. Hati akan perintah kepada kakinya untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Hati akan perintah kepada tangannya untuk memegang yang baik-baik, tidak mengambil milik orang lain. Itu kalau hatinya bersih. Tetapi kalau hatinya rusak, maka perintah yang dikeluarkan hati, karena dia ibarat raja, kepada anggota tubuh yang lainnya,
adalah perintah yang tidak baik. Perintah kepada matanya untuk melihat yang haram. Perintah kepada mulutnya untuk mengatakan yang tidak baik. Perintah kepada kakinya untuk melangkah ke tempat maksiat. Perintah kepada tangannya untuk menyakiti orang lain atau mengambil barang orang lain. Ya, maka hati itu ibarat raja. Maka kita harus berusaha membuat hati kita bersih, tidak gelap. Sehingga nantinya hati kita akan memberikan perintah yang baik kepada seluruh anggota tubuh kita. Dalam hal ini Abdullah bin Abbas pernah mengatakan begini, Innalil hasanati nuran fil qalbi. Sesungguhnya bagi kebaikan itu akan memunculkan cahaya di dalam hati. Wadhiya'an fil wajhi, dan cahaya di wajah. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu akan membuat wajah orang itu bersinar. Meskipun dia tidak pakai skincare ya, tidak melakukan perawatan wajah, wajahnya kelihatan glowing itu. Meskipun dia pakai skincare, tapi banyak berbuat maksiat dan dosa, maka wajahnya kelihatan kusam. Dikatakan wadhiya'an fil wajhi. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh orang itu akan membuat wajahnya bersinar, tidak gelap. Wa quwwatan fil badan, dan menimbulkan kekuatan di badannya. Wa ziyadatan fil rizqi, dan tambahan pada rezekinya. Akan dimudahkan mendapat rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan dia akan dicintai oleh banyak orang. Itu dampak yang ditimbulkan dari kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Wa innalis sayyiati zulmatan fil qalbi, sementara sayyi'ah, keburukan, dosa, maksiat atau yang lainnya, itu akan menjadi zulmah fil qalb, kegelapan di dalam hati. Wasawadan fil wajhi, kehitaman pada wajahnya. Wajahnya kelihatan kusam, tidak cerah. Wawahanan fil badan, kelemahan pada badannya. Badannya lemah, sakit-sakitan misalnya. Wa naqsan fi rizqi, dan kekurangan pada rizki. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan dia akan jadi orang yang dibenci, tidak disukai oleh banyak orang. Itu perbedaan dampak kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh seseorang, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Jangan sekalian, dampak buruk yang ketujuh adalah hatinya menjadi lemah. Hati yang sehat dan kuat adalah hati yang dipenuhi oleh cahaya sebagai buah dari ketaatan. Semakin banyak amal ketaatan, semakin banyak pula cahaya yang masuk ke dalam hati, maka hati juga menjadi semakin kuat dan sehat. Itu bagi hati yang sehat. Lantas bagaimana dengan hati yang sakit? Sedang hati yang sakit dan lemah adalah hati yang dipenuhi dengan kegelapan sebagai buah dari kemaksiatan. Semakin banyak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, maka semakin banyak pula kegelapan yang meliputi hatinya, maka hati juga menjadi semakin lemah dan sakit. Jadi itu merupakan dampak buruk dari perbuatan maksiat. Yang ketujuh adalah bisa melemahkan hati seseorang. Otomatis tadi kita katakan hati seperti raja. Kalau rajanya lemah, ya otomatis dia tidak akan bisa memberikan perintah yang baik kepada anggota tubuhnya dengan perintah-perintah yang baik. Kemudian dampak buruk yang ke-8 dari perbuatan maksiat dan dosa adalah berat untuk melakukan ketaatan. Ya. Pengaruh maksiat yang tak kalah berbahayanya adalah menjadikan seseorang itu merasa berat untuk taat. Ketika orang itu banyak berbuat dosa dan maksiat, maka dia berat untuk melakukan ketaatan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Salatnya kalaupun masih melaksanakan kadang masih bolong-bolong, tidak tepat waktu, apalagi untuk berjamaah sangat sulit sekali untuk berjamaah. Sulit untuk baca Quran dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ketika seseorang sudah terjebak dalam kemaksiatan, noda-noda hitam kemaksiatan yang mengotori hati tersebut menjadikannya jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab maksiat adalah kebalikan daripada taat. Jika seseorang telah memutuskan untuk mendekat kepada maksiat, pada saat itu pula ia sedang berjalan menjauhi daripada ketaatan. Orang yang terlanjur senang dengan maksiat, maka ia akan berat untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh maksiat tidak hanya sekedar berat untuk taat. Bahkan pengaruh maksiat sampai pada tahap menghalangi seseorang untuk taat. Ya. Tidak lagi malas untuk sholat, tidak lagi malas untuk berjamaah, sampai pada tahapan meninggalkan sholat. Jadi bukan menghalanginya, bukan melemahkan dia untuk taat, tetapi malah sampai meninggalkan ketaatan. Meski amalan ketaatan ringan dan mudah dikerjakan. Sering merasa berat untuk taat karena pengaruh maksiat adalah bagian daripada karakter ataupun sifat daripada orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu adalah ketika suruh ibadah, maka melakukannya dengan penuh kemalasan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka orang-orang munafik berdiri untuk sholat, maka mereka melakukannya dengan penuh kemalasan, kusala. Karena memang tujuan sholat yang dilakukan oleh munafik adalah untuk pamer, untuk mendapatkan pujian. Maka dua sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya sama sholat subuh. Karena tujuannya ketika sholat dilihat orang. Kalau isya, subuh itu kan gelap, sehingga tidak banyak orang yang melihatnya ketika sholat. Maka itulah dua waktu sholat yang paling tidak disukai oleh orang munafik, yaitu sholat isya sama sholat subuh, karena memang sholatnya untuk riya, pamer kepada manusia. Jamaah sekalian, yang kesembilan adalah menghilangkan berkah usia. Jadi banyak berbuat maksiat dosa itu bisa menghilangkan keberkahan usia seseorang. Perjalanan usia seseorang itu selalu diiringi dengan keberkahan. Keberkahan itu hanya dapat diraih jika ia gunakan usianya untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Ya, usia seseorang dikatakan berkah ketika usianya digunakan untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika perjalanan usia seseorang hanya digunakan untuk melakukan kemaksiatan, maka ia akan kehilangan keberkahan. Sementara usianya tidak akan pernah berhenti melaju. Terus akan berjalan sampai kepada garis finish, yaitu kematian. Jadi pada prinsipnya, amal ketaatan itu akan mendatangkan keberkahan pada usia, sedangkan maksiat itu akan menghilangkan keberkahan pada usia. Jika usia sangat pendek, yang kita miliki ini habis digunakan untuk maksiat, lantas apalah artinya kita hidup di dunia ini? Kita tidak lama hidup di dunia ini. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sitin wa sab'in. Rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kalau dibandingkan dengan umat terdahulu, kita termasuk yang pendek umurnya. Umat terdahulu sampai ratusan tahun usianya. Maka umur yang sudah pendek ini jangan diperpendek lagi dengan banyak berbuat maksiat dan dosa. Umur kita sudah pendek.
maka janganlah diperpendek lagi dengan banyak berbuat maksiat dan dosa. Percuma saja memohon kepada Allah agar diberi panjang umur jika hanya untuk menambah dosa dari kemaksiatan yang kita lakukan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayu ammar. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada artinya kita minta panjang umur, tetapi umur yang panjang itu diisi dengan berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kemudian dampak buruk yang terakhir yang ke-10 adalah akan menghinakan pelakunya. Ketika orang banyak berbuat maksiat dan dosa, dia akan menjadi orang yang hina, baik di mata manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pasti terjadi karena semua kemuliaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dia pun hanya memberikannya kepada hamba-hambanya yang beriman dan taat kepadanya. Sebagaimana firman Allah, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an." Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, bukan kehinaan, maka sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah semuanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, ya kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan perbuatan dosa. Maka kita akan mendapatkan al-izzah, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak berbuat dosa, maka yang kita dapatkan adalah kehinaan dalam hidup ini. Hina di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mubarak mengatakan begini, "Ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisullah idmanuha." Artinya, aku melihat dosa-dosa itu akan mematikan hati dan akan mewariskan az-zulla, kehinaan, idmanuha, ketika orang itu terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Jadi perbuatan dosa yang dilakukan terus-menerus itu akan menghantarkan orang kepada kehinaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wa tarku dzambi hayatul qulubi. Sementara meninggalkan dosa itu adalah kehidupan bagi hati. Seseorang yang ingin hatinya hidup, senantiasa ada kontak dengan Allah, maka dia harus tarku dzambi, meninggalkan dosa. Wa khairun li nafsika isyanuha. Kalau engkau bisa meninggalkan dosa, maka itu adalah khairun, baik li nafsika, bagi dirimu. Itu sebuah peringatan ya dari Abdullah bin Mubarak yang sangat luar biasa, yang mengingatkan kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka kita harus taat kepada Allah dan meninggalkan berbagai macam perbuatan maksiat dan dosa. Jamaah sekalian, barangkali itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan 10 dampak buruk yang ditimbulkan oleh maksiat dosa pada kehidupan seseorang. Untuk itu kita mohon kepada Allah, semoga Allah bisa menjauhkan kita dari ke-10 dampak buruk itu. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan marilah kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دان إلا قضيته ولا معسرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا غيبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا فيها صلاة إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك
إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.